Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya mau membaca kitab Nasha'ihul Ibad karya dari Imam Nawawi Al-Bantani atau Al-Jawi terkait dengan perintah Rasulullah SAW untuk kita menyayangi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sesama manusia atau sesama makhluk hidup yang lainnya seperti binatang. Qala bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ar-rahimun, orang-orang yang punya rasa belas kasihan, punya rasa cinta, punya rasa merahmati, yarhamhumur rahman tabaraka wa ta'ala, maka orang yang seperti itu atau mereka akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini kita dapat memahami kalau kita punya sifat ar-rahimun, ya punya sifat merasa menyayangi orang, mencintai orang, merahmati orang, ya, atau seluruh makhluk-makhluk Allah, maka Allah akan memberikan kepada kita rahmatnya, kasih sayangnya. Kenapa? Karena sifat Rahman Rahim ini sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diabadikan ya dalam Al-Quran, ya, khusus surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Malah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukan suatu kebaikan diperintahkan untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang saya melakukan aktivitas ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Tuhan semesta alam, Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, Tuhan semesta alam yang mempunyai sifat pengasih dan penyayang. Wajar kalau Allah memberikan rahmat kepada kita karena kita sayang kepada sesama makhluk Allah, karena Allah juga mempunyai sifat Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman maha memberi, Ar-Rahim maha penyayang. Ar-Rahman, Allah memberikan semuanya nikmat kepada seluruh makhluk Allah, baik bangsa manusia, hewan, dan makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Ar-Rahim, Allah sayang kepada orang-orang yang beribadah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita harus berakhlak, mengikuti akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita senantiasa menyayangi orang lain, menyayangi seluruh makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Nanti Allah akan sayang kepada kita, hambanya yang suka menyayangi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dilanjutkan dalam hadis ini, irhamu, sayangi oleh kalian. Siapa? Man fil ardi, penghuni bumi atau penduduk bumi atau makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi. Sayangilah oleh kalian
man fil ardi, makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, yarhamkum man fis samai, maka secara otomatis penghuni-penghuni langit atau makhluk-makhluk Allah yang ada di langit akan menyayangi kalian. Siapa itu? Para malaikat. Berdasarkan hadis ini, ya, kalau kita punya rasa sayang, rasa cinta, kepedulian, perhatian, melindungi, menjaga, tidak menyakiti makhluk-makhluk Allah, baik manusia atau binatang, maka secara otomatis nanti para malaikat Allah akan menyayangi kita, yaitu akan memberikan rahmat Allah kepada kita disebabkan sifat kasih sayang kita kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, kita lihat penjelasan atau syarah dari hadis ini menurut Imam An-Nawawi. Wal makna ar-rahimun, maknanya ar-rahimun liman fil ardi, orang-orang yang sayang kepada penduduk bumi atau makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, siapa saja, min adamiyin wa hayawanin, bangsa manusia atau sesama manusia dan juga binatang-binatang. Jadi berdasarkan penerangan atau penjelasan dari Imam An-Nawawi, ya, penghuni di bumi itu adalah seluruh makhluk yang bernyawa, manusia dan hewan. Kita tidak boleh, ya, membunuh manusia dan juga tidak boleh membunuh hewan, ya, tanpa alasan, ya, membunuh hewan tanpa alasan. Jangan menyiksa binatang dan juga jangan menyiksa manusia. Jangan menyakiti manusia baik dengan tangan kita maupun dengan lisan kita. Tidak boleh menzolimi sesama manusia, ya, juga tidak boleh menyiksa binatang, ya. Ini kadang-kadang kita dengan binatang tidak punya rasa kasihan. Kita lihat ada berita, ya, orang gara-gara ada kucing mau mencuri atau memakan makanannya atau mendekati makanannya, kucing itu dilempar dengan batu atau kadang-kadang dipukul dengan kayu atau kadang-kadang pernah terjadi juga dilempar ke dalam sungai. Ini adalah perbuatan yang melanggar, ya, ketentuan hadis Rasulullah SAW. Kita ini diperintahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah untuk saling menyayangi sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah lam yu'ammar biqatlihi, tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Nggak boleh kita membunuh manusia dan tidak boleh membunuh binatang, ya. Kita hidup berdampingan, ya. Kalaupun membunuh binatang itu kalau terpaksa dia mengganggu kita, ya, ataupun membunuh binatang pun kalaupun terpaksa tidak boleh sampai menyiksanya, ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Bil ihsan ilaihim, tafsirannya atau syarah dari Imam Nawawi, berbuat baik kepada mereka, berbuat baik kepada sesama makhluk Allah, kepada manusia, saling tolong menolong, saling bantu-membantu, saling memberikan perlindungan, saling memberikan rasa aman. Itulah bil ihsan ilaihim, implementasi berbuat baik kepada mereka. Kepada binatang, ya, kita berikan makan, ya. Kalau kita memelihara binatang, kita bersihkan tempat sangkarnya misalnya atau tempat kandangnya, kemudian kotorannya kita buang, terus kemudian kita bersihkan badannya dari binatang tersebut, kita kasih makan, ya, sesuai dengan ketentuan, ya, yang bergizi dan sebagainya. Karena kita memelihara binatang harus bil ihsan ilaihim,
berbuat baik kepada binatang atau peliharaan binatang di luar yang kita lihat lapar, kita kasih makan ya. Yuhsinur rahman ilaihim, maka Allah yang Maha Rahman akan berbuat baik kepada mereka, kepada kita yang berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah berbuat baik kepada kita yang telah berbuat baik dengan makhluk-makhluk Allah? Diberi pahala yang besar, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa memberikan motivasi kepada kita sebagai makhluk ya, makhluk sosial. Kita hidup saling berdampingan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan dalam takwa ya, kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya rasa kasih sayang. Para pendengar rahimakumullah, ada riwayat lain, itu diriwayatkan oleh Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah SAW qol, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasul SAW bersabda, gupiro, diampuni, limroatin misatin, perempuan pelacur, marot bikolbin ala roksi rokiyin yalhas, dia melewati, perempuan pelacur ini melewati atau menemukan ada anjing yang sedang menjulurkan lidahnya di sisi sumur ya, menjilat-jilat sisi sumur karena haus. Qala kada yaqtuluhul atos, ya, hampir binatang ini meninggal karena kehausan. Panazaat hukkaha, perempuan tadi yang pelacur itu kemudian melepaskan sepatunya. Fa'awsaqathu bihimariha panazat lahu minal ma' faghufirolaha. Kemudian dia juga melepaskan tutup kepalanya. Dia mengikat dengan tutup kepalanya itu air. Kemudian dia angkat dari sumur, dia kasih minum anjing yang kehausan, faghufirolaha, maka diampuni oleh Allah dosanya pelacur tersebut. Ini hikmah dari kita berbuat baik kepada ciptaan Allah atau makhluk Allah. Dalam hadis ini kita lihat seorang pelacur yang itu merupakan dosa besar, tetapi karena dia punya sifat ar-rahimun, ya, orang yang sayang kepada makhluk Allah, dia punya sifat rahmah, sayang kepada makhluk Allah, walaupun kepada seekor anjing yang dalam syariat Islam itu diharamkan untuk dimakan, tetapi karena itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, tergugah hatinya, dia melihat anjing itu kehausan, hampir meninggal atau hampir mati, dia ya melepas sepatunya, dia turun ke dalam sumur, dia lepas tutup kepalanya, dia ikat air di atas dengan tutup kepalanya, kemudian dikasih minum anjing itu menyebabkan dosa-dosa pelacur tersebut diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ketika dosanya diampuni, maka berarti Allah ridho dan dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, juga ada riwayat Abu Hurairah juga, tetapi di sini redaksinya berbeda, maknanya, kandungannya hampir sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, bainama rajulan yamshi bitariqin, tatkala ada seorang laki-laki berjalan ya, dalam perjalanannya istadda alaihil atos, dia sangat haus. Jadi seorang laki-laki itu sangat haus. Fawajada bi'ran, kemudian dia ketemu sumur. Ya, kalau dulu itu kan ada sumur dalam bentuk lobangan, ya, dia menemukan sumur. Panazala fiha fasyaraba, kemudian dia turun
ke dalam sumur dan dia minum air sumur. Summa kharaja, kemudian dia naik keluar dari sumur. Faida kalbun yalhas yakulus saro minal atos mislul ladzi kana balagopi. Kemudian tiba-tiba dia melihat seekor anjing sedang menggulurkan lidahnya, mengeluarkan lidahnya, memakan-makan batu atau debu, minal atos karena haus, seperti yang dia alami tadi. Tergugah hatinya, panazalal bi'ro, dia turun ke dalam sumur, padahal sudah naik, turun lagi ke dalam sumur itu dalam, ya, rela, ya, karena punya rasa kasihan, rasa sayang kepada anjing yang sedang kehausan. Pamalahu pahu, dia memenuhi sepatunya, ya, dengan air. Summa amsakahu bipihi, kemudian dia gigit dengan mulutnya. Pasakol kolba, jadi dia naik, dia penuhin airnya, dia naik, dia gigit biar tidak jatuh itu sepatunya yang isinya air. Kemudian setelah naik, pasakol kolba, dia memberi minum anjing tersebut. Apa akibatnya? Pasakarallahu lahu, Allah berterima kasih kepadanya dengan cara apa? Pagoparolahu, Allah mengampuni dosa-dosa orang tersebut. Jadi kalau kita lihat kedua hadis ini, ya, orang yang menolong binatang yang kehausan itu Allah ridho dan amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diampuni segala dosanya. Ketika dosanya sudah diampuni, maka dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis selanjutnya, lanjutan hadisnya. Qalu, mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajron, apakah, ya, menolong binatang-binatang itu dapat pahala? Faqala, Nabi menjawab, na'am, ketika kita menolong makhluk-makhluk Allah termasuk binatang, na'am, akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli dzati kabidi rotbatin ajrun. Kata Nabi, setiap makhluk yang bernyawa, ya, itu kalau kita tolong, kalau kita punya rasa sayang dan kasihan, ra'ajrun, maka Allah akan memberikan pahala, ya. Allah memberikan pahala dan dosa-dosa kita diampuni disebabkan kita punya rasa sayang kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini menolong bahaim, ya, binatang saja bisa masuk surga, apalagi kalau kita menolong sesama umat manusia, apalagi kalau kita menolong sesama umat Islam. Para pendengar rahimakumullah, ada juga riwayat lain yang menjelaskan orang disiksa, ya, dimasukkan ke dalam neraka gara-gara atau disebabkan orang tersebut atau perempuan tersebut tidak memberi makan dan minum kepada kucing yang dia kurungnya. Hadis tersebut sebagai berikut. An Abdullah bin Amr, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, qala Abdullah bin Umar berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, udzibat imra'atun fi hirratin sajabatha hatta matat. Disiksa imra'atun, seorang perempuan, fi hirratin, gara-gara kucing yang dia kurung sehingga kucing itu mati. Jadi ada seorang perempuan mengurung seekor kucing, ya, atau memelihara seekor kucing tapi tidak dikasih makan sehingga mati. Pada kholat fiha annar, maka perempuan tadi
dimasukkan ke dalam neraka. Lahia atau atha wala sakotha, disebabkan dia tidak memberi makan kucing tersebut dan disebabkan dia tidak memberikan minum kepada kucing tersebut yang dia kurung, ya, dia kurung sehingga kucing itu tidak bisa mencari makan. Id habisatha walahia tarokatha takulu min hasasil ardi. Karena dia kurung, maka kucing itu tidak bisa makan, tidak bisa mencari minum, ya. Seandainya dia melepaskannya, tidak mengurungnya, maka kucing itu dapat makan, ya, makanan-makanan lain, ya, apakah itu tikus atau apa yang ada di bumi yang dia cari, yang merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, dari hadis yang ketiga ini menjelaskan kepada kita, ya, bahwa perempuan yang atau siapapun, ya, dari kita yang punya rasa sadis, ya, punya rasa kejam, tidak punya rasa pri kemanusiaan dan pri kebinatangan, ya, kepada sesama makhluk Allah, orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka, ya. Para pendengar rahimakumullah, malah di dalam Nasuh Ribad dijelaskan Imam Al-Ghazali mimpi, ya, mimpi dia meninggal dunia. Ketika mimpi meninggal dunia, dia ditanya, apa yang menyebabkan kamu bisa mendapat kenikmatan di dalam surga? Imam Al-Ghazali menjawab, boleh jadi ibadah-ibadah saya seperti saya mengarang kitab itu yang menyebabkan saya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dalam mimpi itu bukan itu yang menyebabkan dia masuk surga. Yang menyebabkan dia masuk surga dan mendapat kenikmatan surga itu ketika Imam Al-Ghazali sedang menulis kitab, ya, dulu kan tintanya itu dicelupkan, penanya dicelupkan ke dalam tinta, ditulis, dicelupkan, ditulis, tidak tinta model modern seperti sekarang ini. Ketika dia atau Imam Al-Ghazali sedang menulis kitab, ya, pernah terjadi, kemudian karena tinta zaman dahulu itu dari buah-buahan atau dari anggur dan sebagainya, tidak bahaya diminum oleh lalat. Ketika lagi mengambil tinta, mau ditulis, tiba-tiba ada lalat nempel di ujung penanya yang ada di sini, ada cairan. Lalat kemudian mengisap, ya, mengisap tinta yang ada di tangan Imam Al-Ghazali, mau dia gunakan menulis, karena ada lalat sedang minum, dibiarkan sampai lalat itu selesai minum. Tidak dilakukan penulisan atau tidak diusir oleh Imam Al-Ghazali. Setelah hilang hausnya, lalat itu pergi, baru Imam Al-Ghazali mengambil lagi tintanya, menulis kitab, ya, yang dia karangnya. Ternyata yang menyebabkan, ya, Allah ridho dari perbuatannya itu dalam mimpinya adalah ketika Imam Al-Ghazali memberikan kesempatan kepada lalat untuk meminum atau menghisap pena yang ada di dalam tintanya, sehingga rasa haus dari lalat itu hilang dan dia pergi. Nah, dari riwayat ini memberikan kepada kita pemahaman bahwa kalau kita sayang kepada seluruh makhluk Allah, Allah juga akan sayang kepada kita.
Kalau Allah sayang kepada kita, maka Allah akan ridho kepada kita. Kalau Allah ridho kepada kita, tentunya ya kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, demikian apa yang dapat saya sampaikan terkait dengan kasih sayang sesama makhluk Allah, makhluk hidup yang ada di bumi. Maka ya Allah akan menyayangi kita, malaikat akan menyayangi kita. Dari beberapa cerita tadi, riwayat tadi, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ibrah ya untuk terus punya rasa sayang kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.